Selamat datang di Langkah Tumbuh. Di sini, kita nggak cuma belajar soal usaha kecil, tapi juga tumbuh bareng, selangkah demi selangkah. Karena setiap usaha besar selalu dimulai dari langkah kecil yang berani tumbuh. Jangan lupa buat like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe, supaya kita bisa terus tumbuh bareng di setiap langkah berikutnya. Kamu pikir jual murah akan mendatangkan banyak pelanggan setia? Salah besar. Strategi itu justru menarik tipe konsumen terburuk yang akan mematikan cash flow bisnismu dalam waktu kurang dari 6 bulan. Banyak pengusaha terjebak dalam ilusi ramai. Toko penuh, orderan meledak, tim sibuk setengah mati. Tapi saat akhir bulan dicek, saldo di bank tidak bergerak naik atau malah minus. Ini adalah jebakan harga teman atau strategi perang harga yang perlahan tapi pasti sedang menggerogoti fondasi bisnis Anda. Mari kita bedah kenapa murah itu mahal. Dalam dunia marketing, kita mengenal istilah red ocean atau lautan merah. Ini adalah pasar di mana semua orang bertarung menggunakan satu senjata yang sama, harga murah. Ketika Anda memutuskan untuk menjadi yang termurah, Anda secara otomatis menceburkan diri ke kolam yang penuh darah ini. Pesaing Anda bukan lagi tentang siapa yang punya produk terbaik, tapi siapa yang paling berani rugi. Dan ingat, akan selalu ada orang lain yang lebih nekat membanting harga lebih rendah dari Anda. Jika satu-satunya keunggulan Anda adalah murah, maka loyalitas pelanggan Anda hanya setipis selisih harga 500 perak. Mari bicara jujur tentang psikologi konsumen. Pelanggan yang datang karena harga murah biasanya adalah pelanggan yang paling rewel, paling banyak menuntut, dan paling tidak menghargai waktu Anda. Mereka adalah tipe yang akan komplain habis-habisan untuk kesalahan kecil, meminta fitur tambahan gratis, dan pergi begitu saja saat pesaing sebelah memberikan diskon sedikit lebih besar. Mereka tidak membeli nilai atau kualitas, mereka hanya membeli angka. Membangun bisnis di atas fondasi pelanggan seperti ini sama saja dengan membangun istana pasir di tepi pantai saat air pasang. Cepat atau lambat akan hancur. Mari kita hitung matematikanya. Jika margin keuntungan Anda hanya 5% karena membanting harga, Anda harus menjual 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan kompetitor yang mengambil margin 50% untuk mendapatkan keuntungan bersih yang sama. Artinya apa? 10 kali lipat lebih capek, 10 kali lipat lebih banyak stok yang harus diurus, 10 kali lipat lebih banyak komplain yang harus ditangani, dan 10 kali lipat lebih banyak karyawan yang harus digaji. Ini bukan bisnis, ini kerja paksa sukarela. Strategi volume tinggi dengan margin tipis adalah jalan tol menuju burnout bagi UMKM yang belum punya sistem otomatisasi raksasa. Sekarang, mari kita lihat ke arah sebaliknya, prestige pricing. Pernahkah Anda bertanya kenapa orang rela antri berjam-jam untuk gadget seharga puluhan juta atau membayar 50.000 untuk segelas kopi yang modalnya mungkin cuma 5.000? Jawabannya bukan pada biaya produksi, tapi pada persepsi nilai. Prestige pricing adalah seni menetapkan harga tinggi untuk menciptakan citra kualitas superior dan eksklusivitas. Dalam psikologi manusia, harga seringkali menjadi indikator utama kualitas. Mahal dianggap bagus, murah dianggap murahan. Sesederhana itu cara otak kita bekerja. Lihatlah raksasa kopi global. Mereka tidak menjual kafein. Anda bisa mendapatkan kafein di warung kopi saset. Mereka menjual the third place, tempat ketiga antara rumah dan kantor. Mereka menjual status sosial, kenyamanan, wifi kencang, dan kepastian rasa dimanapun Anda berada. Ketika Anda menaikkan harga, Anda memiliki margin lebih untuk menciptakan pengalaman ini. Anda bisa menyewa tempat yang lebih bagus, membeli mesin yang lebih canggih, dan melatih staf untuk tersenyum ramah. Konsumen membayar ekstra untuk perasaan dihargai dan nyaman tersebut, bukan sekedar air kopi hitam. Begitu juga dengan raksasa teknologi yang logonya buah habis digigit itu. Mereka tidak bersaing spesifikasi di atas kertas. Mereka menjual identitas, think different. Dengan harga premium, mereka membangun ekosistem yang sulit ditinggalkan. Margin keuntungan yang tebal memungkinkan mereka melakukan riset dan pengembangan R&D gila-gilaan yang tidak bisa dilakukan oleh pesaing berharga murah. Hasilnya, produk mereka selalu terlihat satu langkah di depan, semakin memperkuat alasan kenapa harganya mahal. Ini adalah siklus kebajikan. Harga tinggi menghasilkan profit besar menghasilkan inovasi, inovasi membenarkan harga tinggi.
Ada fenomena menarik bernama placebo effect dalam harga. Studi menunjukkan bahwa orang yang meminum wine seharga 1 juta rupiah merasa rasanya lebih enak daripada wine seharga 100.000, padahal isinya sama. Dengan menetapkan harga teman atau terlalu murah, Anda secara tidak sadar sedang memberi sinyal kepada pasar bahwa produk Anda biasa saja atau bahkan cacat. Sebaliknya, menaikkan harga memaksa Anda untuk meningkatkan standar dan secara otomatis membuat pasar memandang Anda dengan rasa hormat yang lebih tinggi. Harga adalah filter pertama persepsi kualitas. Salah satu manfaat terbesar dari strategi harga premium adalah filtering. Harga tinggi bertindak sebagai saringan otomatis yang memisahkan pelanggan yang serius dari para pencari gratisan. Klien yang berani membayar mahal biasanya lebih profesional, lebih menghargai keahlian Anda, dan lebih jarang komplain karena mereka percaya pada hasil. Dengan melayani lebih sedikit klien namun dengan bayaran yang layak, Anda memiliki lebih banyak energi mental untuk memberikan hasil yang luar biasa, over-deliver, yang pada akhirnya membuat mereka semakin loyal dan merekomendasikan Anda ke lingkaran elit mereka. Jadi, solusinya bukan sekadar menaikkan angka di label harga secara sembarangan. Itu bunuh diri. Kuncinya adalah meningkatkan perceived value atau nilai yang dirasakan. Jangan turunkan harga, tapi tambahkan bonafiditas. Perbaiki packaging Anda, berikan garansi uang kembali yang berani, tingkatkan kecepatan layanan, atau berikan bonus konsultasi personal. Buat penawaran Anda begitu berharga, sehingga harga yang Anda minta terasa masuk akal, bahkan terasa murah dibandingkan dengan manfaat yang didapatkan. Fokuslah pada bagaimana produk Anda mengubah hidup mereka, bukan pada fitur teknis semata. Ketika Anda berhenti berkompetisi di harga, Anda mulai berlayar menuju Blue Ocean. Di sini, persaingan menjadi tidak relevan, karena Anda menawarkan sesuatu yang unik. Mungkin itu adalah personal branding Anda yang kuat, layanan purna jual yang legendaris, atau spesialisasi di niche yang sangat spesifik. Di lautan biru ini, Andalah yang menentukan aturan mainnya. Anda tidak lagi didikte oleh harga pasar, tapi Andalah yang menciptakan pasar baru. Margin keuntungan di sini sehat, dan pertumbuhan bisnis menjadi lebih stabil dan terprediksi. Bagaimana jika pelanggan lama kabur? Biarkan mereka pergi. Itu adalah seleksi alam bisnis. Saat Anda melakukan rebranding dan repricing, komunikasikan ini sebagai sebuah upgrade. Katakan kepada audiens bahwa Anda sedang meningkatkan standar kualitas menggunakan bahan yang lebih baik atau sistem yang lebih efisien, dan oleh karena itu ada penyesuaian harga. Pelanggan yang benar-benar mencintai kualitas produk Anda akan bertahan dan mengerti. Yang pergi hanyalah beban yang selama ini menahan kapal Anda untuk melaju lebih cepat. Ingatlah mantra ini, margin adalah oksigen bisnis. Tanpa margin yang tebal, Anda tidak bisa bernapas. Dengan profit yang sehat, Anda bisa merekrut talenta terbaik di industri, bukan sekadar pekerja murah. Anda bisa berinvestasi pada marketing yang lebih elegan, membeli software terbaik, dan memiliki dana darurat saat krisis melanda. Margin memberi Anda pilihan. Margin memberi Anda kebebasan untuk berinovasi tanpa takut gagal. Bisnis yang sehat adalah bisnis yang memiliki lemak cadangan untuk membakar pertumbuhan, bukan bisnis yang kurus kering kelaparan. Lihatlah statistik bisnis yang bertahan lebih dari 10 tahun. Jarang sekali ada pemain harga termurah yang bertahan lama, kecuali mereka memiliki skala ekonomi raksasa seperti pabrik massal. UMKM yang bertahan dan menjadi legenda adalah mereka yang berani mematok harga di atas rata-rata, karena mereka menjaga kualitas. Bisnis bukan lari sprint 100 meter, bisnis adalah maraton. Anda butuh stamina finansial. Dan stamina itu tidak datang dari menjual barang dengan untung 1.000 perak. Stamina itu datang dari profitabilitas yang berkelanjutan. Jadi, berhentilah meminta maaf atas harga Anda. Berhentilah memberikan harga teman yang mematikan itu. Mulai hari ini, evaluasi ulang struktur harga Anda. Temukan di mana Anda bisa menyuntikkan nilai tambah, lalu naikkan harga Anda dengan percaya diri. Anda bukan pedagang kaki lima yang takut tidak laku. Anda adalah pebisnis yang sedang membangun aset masa depan. Tinggalkan lautan merah, dan mulailah berlayar di lautan biru kesuksesan. Naikkan standarmu, atau bersiaplah untuk hilang di telan kompetisi.